Selamat datang di episode spesial catatan yang tidak pernah dilaporkan. Jika sebuah catatan bertahan lebih lama dari manusianya, maka pertanyaannya bukan siapa yang menulisnya, tapi siapa yang akhirnya membacanya. Mari kita mulai. Perkenalkan, namaku Wina. Aku seorang perempuan yang ingin menceritakan sebuah kisah. Cerita ini bukan tentang diriku, setidaknya bukan pada awalnya. Kisah ini tentang Dr. Wijaya. Dr. Wijaya adalah sosok yang bagi banyak orang nyaris sempurna. Prestasinya mengesankan. Namanya sering muncul di acara penghargaan. Wajahnya dikenal di kalangan elit, pengusaha, pejabat, orang-orang yang terbiasa duduk di ruangan ber-AC dengan pintu tertutup rapat. Hidupnya tertata. Terlalu tertata tanpa sela. Tak pernah terdengar gosip. Tak pernah ada skandal. Seolah setiap langkahnya sudah dihitung sejak lama. Namun cerita ini tidak berfokus pada pencapaiannya. Cerita ini justru bermula dari pergaulan elit yang selama ini hanya dikenal sebagai jaringan prestis. Jamuan makan malam, pertemuan tertutup, dan diskusi yang tak pernah bocor keluar. Semua berubah setelah satu peti catatan terbongkar. Peti itu tidak terkunci. Tidak pula disembunyikan di tempat yang sulit dijangkau. Ia berada di salah satu sudut rumah Dr. Wijaya, tertutup kain gelap, seolah menunggu seseorang cukup berani untuk membuka penutupnya. Di dalamnya tersusun rapi beberapa diari. Tidak berdebu, tidak lapuk. Seperti sering dibuka, lalu ditutup kembali. Tulisan tangan di setiap halaman sangat rapi, konsisten, tidak menunjukkan emosi. Setiap catatan selalu diawali dengan tanggal. Lalu nama, bukan nama asli, hanya inisial atau julukan. Diikuti rangkaian kejadian yang ditulis singkat, padat, tanpa penilaian. Tidak ada kata menyesal, tidak ada kata takut, tidak ada doa. Yang membuatku merinding adalah satu hal yang berulang. Di setiap halaman, selalu ada satu kolom kosong di bagian akhir. Kolom itu tidak pernah diisi. Dari catatan-catatan itu aku mulai memahami. Dr. Wijaya bukan bagian utama dari apa yang terjadi. Ia tidak memimpin. Ia tidak mengeksekusi. Ia bahkan tidak mengajukan pertanyaan. Ia hanya hadir, melihat, dan mencatat. Perkumpulan elit itu bukan sekadar tempat berkumpul orang-orang berkuasa. Di sana, keputusan tidak selalu dibuat untuk hidup, tetapi juga untuk mengakhiri sesuatu. Dan Dr. Wijaya adalah orang yang memastikan semuanya tercatat, tapi tidak pernah dilaporkan. Semakin banyak halaman yang kubaca, semakin aneh perasaanku. Beberapa tanggal terasa familiar. Beberapa rangkaian peristiwa seperti pernah kudengar atau mungkin pernah kualami. Aku berhenti di satu halaman terakhir, tanggalnya kosong, namanya belum ditulis. Kolom akhirnya masih bersih. Saat itulah aku sadar, peti itu bukan menyimpan masa lalu. Ia sedang menunggu sesuatu untuk ditulis, dan aku tidak tahu apakah Dr. Wijaya sedang mencatat mereka, atau sedang mencatat kita.